Assalamualaikum. Minasan, konnichiwa. Hajime maste. Watashi no namae wa Miyana desu. Watashi wa gakusei desu. Sokugyo Koukou 3 年生. Watashi wa Indonesia no Bandung kara kimashita. Hai, di video kali ini saya akan membahas mengenai budaya sekolah di Jepang. Nihon Gakko no Bunka. Audio Jungle. Oke, pertama saya akan membahas mengenai seragam sekolah yang dalam bahasa Jepang disebut seifuku. Seragam untuk siswa laki-laki dalam bahasa Jepang disebut gakura. Sedangkan seragam untuk siswa perempuan dalam bahasa Jepangnya disebut serafuku. Di Jepang, biasanya sekolah-sekolah memiliki dua versi seragam, yaitu seragam untuk versi musim panas dan seragam untuk versi musim dingin. Seragam versi musim panas dibuat dengan sederhana dan ringan, biasanya terdiri dari kemeja putih dan celana panjang untuk siswa laki-laki, serta blus ringan dan rok disertai dasi untuk siswa perempuan. Sedangkan seragam untuk versi musim dingin dibuat dengan bahan yang lebih berat dan tebal dan dilengkapi dengan jaket blazer untuk menjaga siswa agar tetap hangat. Ruang kelas. Ruang kelas antara di Jepang dan di Indonesia pada umumnya sama. Namun bedanya, perlengkapan meja dan kursi dirancang khusus agar praktis dipakai untuk berbagai keperluan. Misalnya, pada bagian kiri dan kanan meja diberi kaitan untuk menggantungkan tas. Selain itu, meja dan kursi mudah digeser. Bila mana lantai ruang kelas akan diubah fungsi menjadi lapangan mini untuk simulasi atau permainan, maka siswa dapat dengan mudah membersihkan. Loker. Di pintu masuk gedung sekolah biasanya dilengkapi dengan loker tempat penyimpanan sepatu. Loker berukuran kecil untuk menyimpan barang-barang dan sepatu, sedangkan loker berukuran besar untuk menyimpan alat-alat kebersihan. Biasanya guru dan siswa yang akan masuk ke gedung sekolah harus menukar sepatu miliknya dengan sepatu khusus untuk dalam ruangan miliknya masing-masing yang akan disimpan kembali di dalam loker tersebut. Handphone di Jepang dikenal dengan nama Keitai Denwa atau biasa disebut dengan Keitai saja. Hampir semua pelajar SMA di Jepang membawa handphone saat pergi ke sekolah. Biasanya mereka menggunakan handphone untuk menghubungi teman-temannya dengan menggunakan email yang terdapat di handphone. Hingga jenjang sekolah tinggi, kelas-kelas di sekolah Jepang masih banyak yang menggunakan papan tulis dengan kapur sebagai alat tulisnya. Bedanya, papan tulis di Jepang meskipun disebut kokubang yang berarti papan tulis hitam, kebanyakan di sana berwarna hijau tua papan tulisnya. Untuk membersihkan papan tulis dari kapur, mereka menggunakan alat pembersih. Caranya, penghapus papan tulis diletakkan di atas alat pembersih dan digosok-gosokkan seperti menyetrika. Alat pembersih tersebut akan menyedot kapur seperti halnya vacuum cleaner. Kebanyakan SLTA di Jepang memiliki ruang belajar dan fasilitas penunjang yang memadai. Di antaranya ada UKS atau Hoken Shitsu, lab IPA, ruang lukis, ruang keterampilan, ruang komputer, ruang audio video, kantin, gedung olahraga, taikukan, dan lain-lain. Gedung olahraga atau taikukang biasanya dirancang terpisah dari ruangan-ruangan lainnya. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat olahraga. Luasnya cukup untuk menampung seluruh siswa dan personil sekolah. Di dalamnya pun umumnya terdapat sebuah panggung permanen, sehingga gedung ini juga dapat dipergunakan untuk kegiatan upacara penerimaan siswa baru, pertunjukan kreativitas siswa, pentas perpisahan sekolah, dan lain-lain.
Hari libur nasional di Indonesia kebanyakan ditetapkan berdasarkan hari libur keagamaan dan hari-hari bersejarah nasional. Sedangkan hari libur nasional Jepang banyak dipengaruhi oleh alam dan tradisi masyarakat Jepang. Misalnya libur musim semi, libur musim panas, libur musim dingin, dan lain-lain. Berikut ini adalah hari-hari libur nasional masyarakat Jepang. 1 Januari, Oshogatsu diperingati sebagai hari libur tahun baru. Senin minggu kedua Januari, Seiji no Hi diperingati sebagai hari libur perayaan kedewasaan. 11 Februari, Kenkoku Kine no Hi diperingati sebagai hari libur pembangunan nasional. 20 Maret, Shunbun no Hi diperingati sebagai hari libur musim semi. 29 April, Midoro no Hi diperingati sebagai hari penghijauan. 3 Mei, Kenpo Kinenbi diperingati sebagai hari libur Undang-Undang Dasar. Kyujitsu diperingati sebagai hari libur nasional. 5 Mei, Kodomo no Hi diperingati sebagai hari libur anak-anak. 20 Juli, Umi no Hi diperingati sebagai hari libur kelautan. 15 September, 23 September sebagai hari hormat kepada orang tua, hari libur equinox pada musim gugur. Senin minggu kedua Oktober, Taiku no Hi diperingati 3 November, hari kesehatan dan olahraga no Hi diperingati sebagai hari libur buruh. 23 Desember, Tenno Tanjoubi diperingati sebagai hari libur ulang tahun kaisar. Kegiatan pembelajaran di sekolah Jepang kebanyakan menggunakan sistem caturwulan, tetapi akhir-akhir ini semakin banyak yang menggunakan sistem semester. Pembagian sistem caturwulan adalah sebagai berikut. Caturwulan 1 pada awal April sampai dengan akhir Juli. Caturwulan 2 pada awal September sampai dengan akhir Desember. Caturwulan 3 pada awal Januari sampai dengan akhir Maret. Tahun ajaran baru di Jepang dimulai pada bulan April yang ditandai dengan upacara penerimaan siswa baru. Pada bulan ini, bunga sakura mekar indah meskipun hanya seminggu, karena bulan ini masuk musim semi. Dari akhir April hingga awal Mei, sekolah libur sekitar sepekan yang disebut sebagai libur Golden Week. Di Jepang, sebagian sekolah mengharuskan siswa mengenakan seragam sekolah dan tas sekolah yang sama, baik untuk pelajar putra maupun pelajar putri. Di dalam tas sekolah mereka, selain buku pelajaran dan alat tulis, pelajar putra maupun pelajar putri mempunyai kebiasaan mengisi tas mereka dengan benda-benda yang biasa mereka gunakan sehari-hari. Pelajar SMA atau SLTA di Jepang biasanya berangkat ke sekolah dengan menggunakan kereta atau naik bis. Ada juga yang naik sepeda dan jalan kaki. Bagi siswa yang biasa naik bis atau naik kereta, di dalam tas mereka umumnya terselip buku novel atau manga komik yang selalu mereka baca saat berada di dalam bis atau kereta. Sedangkan mereka yang naik sepeda ontel, biasanya selain novel atau komik, mereka juga membawa sarung tangan. Pelajaran pokok SMA di Jepang adalah bahasa Jepang, Kokugo, sebagai bahasa nasional. Pelajaran lainnya adalah bahasa Inggris, Igo, matematika, Sugoku, eksak seperti kimia, biologi, fisika, dan lain-lain, sosiologi seperti ilmu kemasyarakatan, sejarah Jepang, Nihonshi, sejarah dunia, ekonomi pemerintah, dan lain-lain. Buku teks pelajaran bahasa nasional Jepang dibuka dari kiri ke kanan. Teks ditulis dari arah atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk pelajaran lain biasanya dibuka dari kanan ke kiri dan ditulis mendatar dari kiri ke kanan. Seperti halnya buku di Indonesia. Kebanyakan pelajar Jepang akan menggunakan kamus untuk pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan kamus berbasis elektronik. Goseicha
Arigato gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.